Apakah tiap orang harus belajar logika agar dia bisa berpikir dengan benar dan dengan demikian ilmunya bisa dipercaya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa? Mari kita telusuri jawabannya. Dalam video yang berjudul Logika Nubuwah, saya telah mengatakan bahwasanya logika pertama yang dicontohkan oleh Nabi adalah Al-Mantiq Al-Fitri. Itu tidak lain dimulai dari Nabi Muhammad SAW yang ketika dilahirkan langsung dibawa ke daerah yang bahasanya masih fasih. Dengan demikian kefasihan bahasa tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir yang benar. Ini pernah dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam salah satu kitabnya, idza istaqamatil lughatu istaqamal fikru. Apabila bahasa itu istiqomah, yang artinya di sini adalah tegak, berdiri dan lurus, yang tiada lain adalah benar itu sendiri, maka pemikiran akan ikut benar. Dengan demikian kita mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya logika itu berhubungan dengan bahasa. Apakah benar demikian? Artinya, apakah ada status quo antara benar dalam berbahasa dengan benar dalam berpikir? Mari kita telusuri jawabannya dari dua ulama besar dalam Islam yang saling beradu pendapat. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kita tahu bahwa Imam Ghazali memiliki banyak kitab logika. Salah satunya adalah Mi'yarul Ilmi. Imam Ghazali termasuk ulama yang sangat fanatik dengan logika. Tentu saja yang dimaksud dengan logika di sini adalah logika Aristoteles. Imam Ghazali mengatakan, man la ya'riful mantiqa la yuthaqu bi ilmihi. Barang siapa tidak menguasai atau mengetahui ilmu mantek, maka keilmuannya diragukan atau tidak dipercaya. Dengan demikian Imam Ghazali menekankan kepada setiap orang agar mempelajari ilmu mantek. Tujuannya apa? Tidak lain agar cara berpikirnya benar, dan jika cara berpikir ini benar, maka akan mempengaruhi ilmu yang dia ketahui. Dengan demikian ilmu yang dia ketahui akan terpercaya. Sementara itu ada seorang ulama yang dijuluki Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Dalam kitabnya Naqdul Mantiq, Imam Ibn Taimiyah mengatakan hal demikian. Wa ammal mantiqu faman qala innahu fardhu kifayatin wa annahu man laisa lahu bihi khibratan falaisa lahu siqqatun bi syai'in min ulumihi fahadzal qawlu fi ghayatil fasadi. Barang siapa yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu mantik itu termasuk fardhu kifayah, apalagi orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengetahui ilmu mantek maka keilmuannya diragukan atau tak terpercaya, maka orang yang mengatakan ini menurut Ibnu Taimiyah, yang tidak lain adalah Al-Imam Al-Ghazali, adalah perkataan yang sangat fatal atau rusak. Menurut Ibnu Taimiyah, mantek itu tidak berguna bagi orang yang hadzaq atau orang-orang cerdas, dan membingungkan bagi orang-orang yang balit atau kurang cerdas. Dengan demikian, berarti mantek tidak terlalu penting bagi orang. Karena orang yang cerdas tidak membutuhkan mantek, dan orang yang bodoh ketika belajar mantek justru malah akan lebih bingung. Lantas bagaimana kita mengurai perdebatan antara dua ulama tersebut? Kita harus memulainya dari bahwa keduanya bertolak dari dua perspektif yang berbeda. Imam Ghazali menyarankan tiap orang untuk belajar ilmu mantek karena dia menganggap orang-orang pada masanya itu sudah tidak bisa berpikir dengan benar lagi. Artinya apa? Urgensitas ilmu mantek tidak lain disebabkan oleh orang-orang yang sudah tidak bisa berpikir dengan benar. Maka harus ada orang yang menyatakan atau menulis tentang kaidah ini agar orang kembali berpikir dengan benar. Berbeda dari perspektif Al-Imam Al-Ghazali, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah menekankan kepada masalah kefitrahan, yaitu bahwa tiap orang punya kefitrahan dalam berpikir dengan benar. Menurut Ibnu Taimiyah, makna itu mutabadirun ila dzihni,
yaitu sesuatu yang hadir dalam pikiran tanpa perantara. Itu terbukti dari ucapan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, yaitu fal ma'ani fitriyatun aqliyatun la tahtaju ila wad'in khassin bi khilafi qawabiliha allati hiyal alfadu fa innaha tatanawwa'u famata ta'lamu akmala suwari wal qawalibi lil ma'ani ma'al fitrati sahihati kana dzalika akmala wa anfa'a wa a'wana ala tahqiqil ulumi min sina'atin istilahiyatin fi umurin fitriyatin aqliyatin la yuhtaju fiha ila istilahin khassin. Yang kira-kira artinya begini, bahwa tiap makna itu hadir ke dalam diri seseorang secara fitrah. Jika seseorang sudah mempelajari sesuatu begitu lamanya, maka makna yang hadir dalam dirinya atas apa yang dia pelajari tidak membutuhkan kaidah-kaidah tertentu atau istilah-istilah tertentu sebagaimana yang kita kenal dalam ilmu logika. Tentu saja dengan demikian Al-Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibnu Taimiyah berbeda perspektif. Lantas siapa yang benar atau bagaimana kita mengurai masalah ini? Apa solusinya?